Jumpa lagi bareng saya Daniel dalam Catatan Daniel. Nah, teman-teman, dalam video kali ini saya akan merangkum salah satu buku investasi yang powerful bagi investor pemula, yakni The New Value Investing karya C. Thomas Howard. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa buku ini akan memberikan kita wawasan bagaimana memahami atau cara kita memilih saham berdasarkan behavioral finance dan juga membangun portofolio yang bisa mengalahkan pasar atau menang bahkan ketika Anda baru mulai saham dari nol. Nah, jadi teman-teman, dulu saya juga pernah bingung memilih saham. Tetapi ketika saya memahami konsep investasi di dalam buku ini, investasi saya jadi lebih terarah dan saya jadi lebih percaya diri. Nah, teman-teman, untuk teman-teman ketahui, kenapa sih sebenarnya buku ini amat penting bagi kita pemula? Nah, jadi teman-teman, buku ini menggabungkan dua pendekatan, yakni psikologi investasi dan juga analisis fundamental untuk memilih saham yang memiliki nilai di bawah under value atau memiliki di bawah nilai intrinsik, tetapi tetap fokus pada pertumbuhan jangka panjang. Nah, jadi prinsipnya kedua pendekatan ini akan tergabung dalam satu buku yang disajikan secara renyah oleh Thomas Howard ini, memberikan kita perspektif baru sehingga investasi kita lebih terarah. Nah, sebenarnya terdapat 4 ide utama dalam buku ini. Yang pertama tentang behavioral finance. Jadi bagaimana emosi dapat menguasai seseorang dalam mengambil keputusan investasi. Kemudian yang kedua tentang konsep value creation dalam sebuah saham. Nah, jadi saham itu sebenarnya bukan semata-mata lembar uangnya, tetapi ada perusahaan yang aktif di situ. Ada perusahaan yang beroperasi. Kemudian yang ketiga, fokus pada portofolio, bukan saham tunggal. Jadi portofolio ini adalah gabungan dari beberapa saham yang kita beli tergabung dalam satu portofolio investasi. Kemudian yang keempat, yang terakhir, strategi investasi jangka panjang. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu dan kita akan lanjut dulu teman-teman seperti apa pembahasannya. Nah, tentang behavioral finance dan emosi dalam investasi. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa investor seringkali membuat keputusan yang buruk karena mengikuti emosi. Misalnya, takut ketinggalan atau yang sering dibilang FOMO, fear of missing out. Jadi, ini takut ketinggalan. Atau bahkan panik saat pasar sedang turun. Ini sering terjadi, teman-teman. Maka sering kita menemukan bahwa saham salah harga. Nah, artinya ketika fundamental perusahaan bagus pun, orang cenderung berbondong-bondong untuk menjual saham. Nah, ini justru kesempatan kita bagi investor untuk memperoleh saham yang harganya sedang diskon. Nah, kemudian cara mengatasi yang bisa kita pelajari di buku ini adalah fokus pada data dan informasi, bukan pada opini pasar. Nah, artinya gini, ketika kita yakin bahwa kondisi fundamental perusahaan ini bagus, kita akan melihat bahwa di sekeliling kita akan ada noise. Kita tetap yakin dengan apa yang kita pelajari. Maka tadi di awal fokus pada data, bukan pada opini pasar. Yang berikutnya, cara mengatasinya adalah hindari mengikuti arus pasar tanpa melakukan analisis. Seringkali investor pemula jatuh ke dalam berbagai kesalahan karena mereka mengikuti arus pasar tanpa melakukan analisis yang mendalam. Nah, artinya ketika orang sibuk membicarakan suatu saham, dia juga ikut tanpa melakukan analisis. Nah, seharusnya kita melakukan analisis. Itu pesan yang mau disampaikan di dalam buku ini. Nah, jadi yang kedua adalah konsep value creation. Nah, bagaimana konsep value creation dalam suatu saham? Nah, jadi gini, perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang mampu menciptakan nilai bagi pemegang saham dengan pertumbuhan laba dan pengelolaan modal yang efisien. Nah, dari sini teman-teman kita melihat bahwa value creation itu terdiri dari dua. Laba terus bertumbuh, kemudian pengelolaan modal efisien.
Laba bertumbuh artinya EPS juga ikut bertumbuh. Dan pengeluaran modal efisien ini bisa kita ketahui dari ROE, Return on Equity. Nah, artinya modalnya juga dikelola secara efisien sehingga menghasilkan laba yang terus bertumbuh dan menghasilkan keuntungan juga bagi investor. Nah, ada dua indikator utama yang bisa kita kategorikan dalam value creation. Yang pertama adalah growth metric. Jadi, selain laba bersih meningkat, penting juga untuk melihat pendapatan. Jadi growth metric-nya ini terdapat dua indikator, jadi pendapatan dan laba yang terus meningkat. Kemudian untuk yang berikutnya, yang kedua, efficiency use of capital. Nah, yang bisa kita pelajari dari situ adalah ROE atau Return on Equity. Kemudian ada ROIC, Return of Investment Capital. Keduanya ini indikatornya sehat. Ciri-ciri indikator sehat kalau ROE itu di atas 10% atau di atas 12%, jauh lebih baik. Nah, berikutnya yang ketiga, fokus pada portofolio bukan saham tunggal. Maksudnya gimana? Nah, jadi teman-teman, ada satu pepatah yang mengatakan bahwa jangan taruh semua uang kita di satu saham. Jadi, diversifikasi ini amat penting, tetapi jangan terlalu berlebihan. Nah, ketika kita berfokus pada portofolio, maka kita tidak bisa melihat hanya satu saham, tapi kita evaluasi secara keseluruhan. Karena satu portofolio itu bisa saja terdiri dari berbagai sektor, berbagai saham. Nah, dalam buku ini disarankan bahwa pilih 10 hingga 20 saham yang berkualitas berdasarkan analisa fundamental. Nah, kalau saya secara pribadi lebih menyarankan bahwa ini di bawah 10. Maka bisa 7 sampai 9. Atau kalau memungkinkan memang tidak ada pilihan lain, bisa saja 5. Tetapi maksimal 10, teman-teman. Kalau itu saya pribadi. Tapi dalam buku ini disarankan 10 sampai 20. Artinya jangan berlebihan. Kemudian yang berikutnya, saran berikutnya, tinjau portofolio secara berkala. Dan ini untuk melakukan evaluasi. Nah, jika ada saham-saham yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka jangan ragu untuk melepaskan atau menjual, entah sebagian atau secara keseluruhan. Nah, berikutnya, strategi yang ketiga, strategi investasi jangka panjang. Maaf, ini strategi yang keempat. Nah, pasar seringkali salah harga dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang selalu mencerminkan nilai yang sebenarnya. Nah, maksudnya gimana? Jadi dalam jangka pendek itu saham akan dipenuhi dengan sentimen pasar, tetapi dalam jangka panjang harganya akan selalu mencerminkan nilai, akan selalu mengikuti keuntungan dari perusahaan tersebut. Ketika harga saham anjlok tetapi fundamentalnya bagus, labanya bertumbuh, maka itu kesempatan kita untuk mendapatkan keuntungan atau saham bagger. Nah, jadi tips praktis dalam buku ini yang bisa kita praktekkan adalah jangan panik terhadap volatilitas harga saham. Nah, artinya ketika harga saham turun naik, ya kita tetap tenang, tetap santai, dan tetap fokus pada strategi investasi kita. Yang berikutnya, yang kedua, tips yang kedua, investasi yang berorientasi pada tujuan jangka panjang. Nah, maksudnya gini, tujuan jangka panjang bukan hanya pada satu saham, tetapi kita berinvestasi periodenya yang panjang. Bisa jadi satu saham ini tidak akan kita hold forever atau tidak hold selama. Bisa jadi ada saatnya kita menjual saham tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana investasi kita orientasinya jangka panjang. Nah, saya 10 bahkan hingga 20 tahun atau bahkan kita konsisten berinvestasi dan mempertahankan portofolio kita. Nah, sebagai tips yang bisa kita praktekkan atau step by step dalam mempraktekkan the new value investing ini, yang pertama, pelajari psikologi pasar. Mulailah memahami bahwa emosi seringkali berpengaruh terhadap harga saham. Dan yang kedua, latih disiplin diri dan tetap berpegang teguh pada analisis, bukan pada rumor yang terjadi di pasar. Kemudian konsep yang kedua atau step yang kedua, pelajari atau carilah perusahaan yang wonderful. Nah, teman-teman bisa gunakan laporan keuangan untuk mencari perusahaan
dengan laba yang stabil dan pertumbuhannya tetap sehat. Jadi dua metrik tadi, pertumbuhan laba dan pertumbuhan pendapatan. Dan mulailah dari sektor yang memang Anda familiar dengan sektor tersebut. Artinya ini adalah berada dalam circle of competence Anda. Kemudian step yang ketiga, pilih 10-20 saham dari berbagai sektor. Nah, artinya ini portofolio, teman-teman. Jadi ketika kita memilih portofolio itu misalnya 5, ini nanti portofolio kita hasilnya akan optimal. Nah, pastikan alokasi sesuai dengan risiko yang siap kita tanggung. Nah, artinya kita siap untuk menanggung risiko tadi. Katakan untuk portofolio kita yang nilainya 1 miliar, kalau kita bagi dalam 10 saham, artinya ada satu saham itu nilainya 100 juta dalam satu saham. Seperti itu, jadi dia imbang. Itu namanya portofolio. Kemudian yang keempat, atau step yang keempat, evaluasi secara berkala. Jangan terlalu sering melakukan cek harga harian. Lebih baik tinjau laporan keuangan secara kuartal. Kemudian lakukan rebalancing jika saham yang Anda temui, saham di portofolio Anda, tidak lagi memenuhi kriteria. Jadi itu teman-teman, step by step dalam mempraktekkan the new value investing. Kemudian ada 3 tip praktis yang bisa Anda gunakan untuk seorang pemula. Jadi yang pertama, mulai saham dengan nominal kecil agar kita lebih fokus dalam tahap belajar. Kemudian yang kedua, baca ulang poin-poin penting dalam buku ini dan praktekkan satu persatu. Jadi ada 4 tadi teman-teman. Yang pertama adalah psikologi pasar, kemudian cari perusahaan wonderful. Jadi yang ketiga, kelola portofolio yang optimal. Yang keempat, evaluasi secara berkala. Nah, kemudian tips yang ketiga, gunakan aplikasi seperti RTI Business atau Stockbit, atau Anda justru langsung membedah pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan untuk memperoleh data saham dan rasio fundamental. Kalau saya sendiri, saya melakukan rekap yang saya gunakan di Excel, sehingga saya jauh lebih mudah dalam memahami tren dan juga memahami secara keseluruhan. Nah, jadi teman-teman, tugas teman-teman yang pertama, cari satu saham dan coba analisis berdasarkan analisa fundamental, pendekatan fundamental. Anda cari satu saham yang Anda kuasai, kemudian cari faktor yang menarik dan tentukan apa saja yang menarik, yang membuat perusahaan tersebut menarik untuk kita berinvestasi. Dan yang ketiga, catatan analisis atau semacam jurnal investasi. Catat setiap poin yang menarik berdasarkan hasil analisis dan tentu saja pengamatan Anda di pasar. Pengamatan secara langsung juga itu tidak terlalu penting. Nah, teman-teman, demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan ringkasan buku The New Value Investing karya Thomas Howard. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan memberikan Anda insight dalam berinvestasi. Nah, jika Anda suka dengan video ini, silahkan share ke teman-teman Anda dan tekan tombol subscribe dan lonceng untuk berlangganan. Saya Daniel dan salam satu frekuensi.